نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، teman-teman, yang lalu kita membahas tentang adab dalam berziarah dan apa yang dibaca ketika ziarah kubur. Sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha li hayyin aw mayyitin muslimin nafa'ahu dzalika wallahu a'lam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, amalan apapun, wa ayyu qurbah, yaitu amalan soleh apapun yang seorang melakukannya kemudian menjadikan pahalanya untuk orang yang hidup atau untuk orang yang telah mati dan dia itu muslim, maka hal itu bermanfaat baginya. Wallahu a'lam. Dahil dari perkataan mu'allif ini menunjukkan umumnya qurbah mencakup semua jenis amalan-amalan saleh. Dan ini merupakan mazhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan Abu Hanifah. Adapun yang rajih dalam masalah ini yaitu bahwasanya amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh seseorang kemudian niatannya pahala dari amalan tersebut untuk orang lain, itu hanya pada amalan-amalan yang datang dalil bahwasanya hal itu bisa bermanfaat bagi orang yang pahala diniatkan untuknya. Amalan-amalan yang datang dalil bisa bermanfaat bagi si mayit. Yang pertama ad-doa, doa bagi si mayit, sebagaimana dalam ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Kemudian wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jadi yang telah meninggal didoakan untuk mendapatkan ampunan. Ini bermanfaat bagi si mayit.
Nah, doa kemudian memintakan ampunan. Di antara dalil yang sangat jelas efek permintaan ampunan untuk si mayit dari seorang anak kepada orang tuanya meninggal, yaitu pada hadis Abi Hurairah dalam Musnad Ahmad. Inna Allah azza wa jalla yarfa'ud darajata lil 'abdi shalihi fil jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat hamba yang saleh di surga. Fa yaqulu ya rabbi anna li hadhihi. Kemudian hamba tersebut mengatakan, wahai Rabbku, dari mana aku mendapatkan ini, yaitu derajatnya naik terus, padahal dia sudah tidak beramal. Fayaqul biistighfari waladika lak, dengan sebab istighfar dari anakmu untukmu, yaitu dengan sebab doa permintaan ampunan dari anakmu. Nah, ini amalan yang pertama, yaitu apa tadi yang bermanfaat bagi si mayit, putra, doa. Didoakan, terutama doa agar diampuni dan dirahmati. Baik. Yang kedua, as-sadaqatu 'anil mayyit. Sedekah atas nama si mayit. Dengan berbagai macam jenisnya. Bagaimana dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih, anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi uqtalitat nafsaha wa araha law takallamat tasaddaqat afa atasaddaqu anha qala na'am tasaddaq anha. Seorang laki-laki mengatakan, wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dan aku berpandangan kalau seandainya dia bisa berbicara maka dia akan bersedekah. Apakah aku bersedekah atas namanya? Maka Nabi mengatakan, iya, bersedekahlah atas namanya. Maksudnya apa? Kita mengeluarkan uang bersedekah atau harta diniatkan untuk si mayit. Nah, mengatasnamakan si mayit. Dan ini sampai kepada si mayit. Datang juga hadis dari Abi Hurairah. Nah, tentang kisah seorang laki-laki yang ayahnya meninggal. Abu Hurairah mengatakan, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi. Fa hal yukaffaru anhu an atasaddaqa anhu? Qala na'am. Seorang laki-laki meninggal. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ayahku meninggal dan meninggalkan harta tapi tidak berwasiat. Fa hal yukaffaru anhu an atasaddaqa anhu? Apakah bisa menggugurkannya kalau aku bersedekah atas namanya? Dalam artian menjadi sebab dia diampuni, sebab dapat pahala kalau aku bersedekah atas namanya. Maka Nabi mengatakan, iya. Naam. Dan hal ini dinukilkan ijma' oleh Imam Nawawi rahimahullah.
وفي هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت واستحبابها وأن ثوابها يصله وينفعه. Pada hadis ini menunjukkan bolehnya bersedekah atas nama mayit dan disunahkannya, dan bahwa pahalanya itu akan sampai kepada mayit dan bermanfaat untuknya. Wa yanfa'ul mutasaddiq ayadha, dan juga orang yang bersedekah dapat, bukan berarti dia tidak dapat pahala sama sekali, dia juga mendapatkan pahala. Wahada kulluhu ajma'a alaihi muslimun, dan ini semua kaum muslimin telah berijma' atasnya. Kemudian amalan yang ketiga, al-hajj wal umrah 'anil mayyit. Haji dan umrah untuk si mayyit. Nah, apabila si mayit itu telah bernadar dan belum menunaikannya, atau dia belum menunaikan dari haji yang wajib, maka apabila anaknya menunaikan untuknya, maka itu sah. Berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna mar'atan min Juhaynah qalat ya Rasulullah inna ummi nadarat an tahujja wa lam tahujja hatta matat, afa ahujju anha? Qala na'am, hujji anha. Seorang wanita dari Juhaynah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sungguhnya ibuku bernadar untuk berhaji, tapi dia belum berhaji sampai meninggal. Apakah aku menghajikannya? Maka Nabi mengatakan, iya, hajikan ibumu. Demikian pula hadis Ibnu Abbas dalam Sahihain tentang apa? Wanita Khas'amiyah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi shaykhan kabira wa lam yathbutu ala rahilah, afa hujju anhu? Qala na'am. Ini bahkan ketika masih hidup tapi sudah tidak mampu lagi fisiknya, boleh dihajikan. Ya Rasulullah, kewajiban haji telah mengenai ayahku. Dalam keadaan beliau tua renta, tidak mampu untuk berdiri di atas tunggangan, apakah aku menghajikannya? Maka Nabi mengatakan iya. Taib menunjukkan haji dan umrah boleh dilakukan atas nama orang lain. Seorang menghajikan orang tuanya, menghajikan saudaranya, ini diperbolehkan. Yang keempat, as-siyamu 'anil mayyit in nadara wa lam yafi, aw istata'a shawmal qada'i wa lam yamsumhu. Berpuasa atas nama mayit jika dia telah bernadar dan belum menunaikan, atau mayit ini dulu mampu untuk mengqadha hutang puasanya tapi belum menyaurnya, belum melunasi hutang puasanya, keburu meninggal. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Siapa saja yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka mempuasakan untuknya walinya. Jadi keluarganya yang berpuasa untuknya.
Kemudian yang kelima, qada'ud dain 'anil mayyit. Yaitu melunaskan hutang. Kalau hutang ada yang melunasi dari kalangan yang hidup, dari hutang-hutang mayit, ini juga sangat bermanfaat bagi si mayit. Nah, berdasarkan keumuman hadis Abi Hurairah dalam Sunan Tirmidzi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa mukmin itu masih tergantung, disebabkan terkatung-katung dikarenakan hutangnya, masih punya ikatan dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Hatta yuqda anhu, sampai dilunasi, menunjukkan kapan saja dilunasi tanggungan itu lepas darinya. Ini menunjukkan kalau pelunasan hutang atas mayit itu sangat bermanfaat. Kemudian yang keenam, qada'un nazar 'anil mayyit. Mengqada' nazar yang dilakukan, yang dulu diucapkan oleh mayit tapi belum ditunaikan. Ini juga hutang. Maka ketika ada yang melunasinya, ada yang mengqada' untuknya, maka itu bermanfaat bagi mayit. Seperti pada kisah tadi, ada ibu yang bernazar untuk puasa, maka dipuasakan oleh anaknya. Baik. Kemudian ini 6 jenis amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk orang yang telah meninggal dan bermanfaat bagi yang meninggal. Adapun amalan yang diusahakan oleh si mayit itu sendiri dulu ketika hidupnya dan akan terus bermanfaat baginya adalah 3 jenis yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah. Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min 3. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Itu amalan dia dulu ketika hidup dan terus mengalir. Sedekah jariyah, ilmu yang diambil kemanfaatannya, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, adapun menghadiahkan pahala ibadah untuk mayit dengan yang berupa salat atau baca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, tadarus, kemudian niatannya pahala itu untuk si mayit, ini terjadi khilaf. Dan yang rajih sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah, lam yakun min adati salaf idza sallau tatawwu'an wa shamu wa hajju aw qara'ul Qur'ana yahduna thawaba dzalika li mautahum al-muslimin. Bukan merupakan kebiasaan salaf apabila mereka salat sunnah, berpuasa, berhaji atau membaca Al-Quran kemudian menghadiahkan pahalanya untuk mayit-mayit orang-orang yang meninggal di antara mereka dari kaum muslimin. Wala li khususihim bal kana 'adatuhum kama taqaddam fala yanbaghi lin-nasi an ya'dilu an tariqis salaf fa innahu afdalu wa akmalu wallahu a'lam. Tidak boleh atau mereka tidak menghadiahkan secara umum atau secara khusus pada orang-orang tertentu. Maka tidak boleh bagi manusia untuk berpindah dari jalan para salaf, karena itu seutama-utama jalan dan yang paling sempurnanya. Jadi tidak ada
menghadiahkan pahala baca Al-Quran untuk si mayit. Tidak dikenal di kalangan para salaf. Nah, adapun yang bermanfaat bagi mayit ya 6 hal yang disebutkan di depan. Baik, barakallahu fiikum, nafa'i bihadza.